Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi perkenalkan, nama saya Debi Ismu Sopwan dengan NIM 0805 1181 1260 09. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai tentang zona potensi penangkapan ikan yang disingkat dengan ZPPI, yang dimana sudah dilakukan pada praktikum minggu kemarin. Yang dimana zona potensi penangkapan ikan ini menggunakan citra Aqua Modis level 3 yang akan kita download di Ocean Color ini. Jadi zona potensial penangkapan itu sendiri merupakan sebuah informasi untuk menentukan titik-titik potensi yang penangkapan ikan yang berdasarkan pada analisis SPL serta klorofil A pada citra satelit dengan menggunakan citra satelit MODIS atau the Moderate Resolution Imaging Spectrodiometer. Nah, yang pertama-tama yang kita lakukan itu mungkin mendownload data MODIS terlebih dahulu. Jadi kita akan ke tiga bagian utama pada penjelasan saya kali ini, yaitu yang pertama kita akan mendownload data di web NASA Ocean Color, dan setelah mendownload data di NASA Ocean Color itu kita beralih ke aplikasi SeaDes, yang dimana kita akan menentukan tempat daerah kajian yang akan kita lakukan. Lalu setelah dari SeaDes itu sendiri, kita ke aplikasi Excel, yang dimana kita akan mengolah data dari yang kita dapatkan di SeaDes. Lalu yang terakhir itu kita ke aplikasi ArcGIS untuk melakukan finalisasi dan melakukan olahan data yang lanjutan. Langsung saja kita ke analisis ini. Kita menggunakan data yang level 3 browser ini. Langsung saja kita klik. Karena di level 3 browser ini datanya lengkap. Ini standar Aqua Modis chlorophyll concentration. Ini benar, tapi setelah itu nanti kita akan si surface temperature menggunakan yang si surface temperature ini. Lalu kita ke ini, kita ganti menjadi Monthly, resolutionnya 4 km. Start date-nya kita ganti menjadi dari Desember 2020 saja, dari 1 Desember 2020 hingga Desember 1 Desember 2031. Nah, jadi ini sebulan, berarti datanya yang saya gunakan itu dari tanggal 1 Desember pada tahun 2020 hingga pada tanggal 31 Desember pada tahun 2020. Langsung lanjut saja kita ke ekstrak coordinate L3 datanya. Nah, setelah di sini kita lihat, kita checklist semua di bagian ini, lalu kita download. Nah, ini kan terdapat 3 link, kita menggunakan link yang kedua. Klik kanan, foto. Nah, lalu kita ke data login untuk mendownloadnya. Karena saya sudah punya akunnya, langsung saja kita login dan mendownloadnya. Lalu kita tunggu saja ini mendownload datanya ya. Data Aqua Modis yang bagian tadi hingga selesai. Langsung saja setelah itu kita ganti ini dari chlorophyll concentration menjadi si surface temperature. Lalu ini sama saja datanya, monthly per meter, lalu kita download juga. Sama saja langkahnya seperti yang pertama tadi, kita download, kita ini ke sini, lalu kita ke. Nah, ini dia. Sudah terdownload semua dua data ini. Kita bisa buka, oke. Opening Aqua Modis kita.
sudah selesai. Lalu selanjutnya itu kita beralih ke aplikasi Sides. Kita buka aplikasi Sides. Tunggu aplikasinya terbuka. Nah, ini merupakan tampilan dari aplikasi Sides itu sendiri. Lalu yang kita lakukan selanjutnya adalah open data file. Kita ke JPPI. Kita bisa ke JPPI yang ini ataupun ke local disk J. Kita cari JPPI juga. Nah, kita add data yang ini dan yang ini juga. Kita open produk. Kita lihat klorofil A-nya. Seperti ini tampilannya. Lalu kita bisa juga ke yang ini di surface temperature. Lalu kita ke raster, lalu kita klik yang ini. Nah, ini dia. Seperti inilah tampilannya nanti. Tetapi tidak tahu kenapa di laptop saya ini warnanya itu berbeda. Lalu langkah selanjutnya itu kita ke window, lalu kita ke tile horizontally. Nah, di sini kita dapat melihat di bagian kiri dan bagian kanannya itu sama saja. Nanti bisa disetting. Lalu kita dapat memanfaatkan tool-tool yang ada di Sides ini seperti ini untuk mengklik. Nanti akan sama pada bagian kiri dan kanannya, baik di chlorophyll maupun di si surface temperature. Dan ini untuk mengunci agar pergerakannya itu sama antara layar kiri dan layar kanan yang dilakukan seperti itu. Lalu kita bisa lakukan zoom pada daerah yang akan kita kaji. Nah, seperti daerah di sini ya. Bisa kita zoom di bagian sini. Lalu seperti itu. Lalu kita dapat rectangle pada bagian mana daerah yang akan kita lakukan kajian. Seperti ini misalnya. Kita ulang. Nah, di sini juga kita rectangle. Nah, lebih kurang seperti itu. Kita memanfaatkan fitur yang ada di Sides ini. Lalu kita save ini menjadi geometri, lalu oke, lalu kita centang semua di sini. Write to file. Lalu kita ganti namanya menjadi data baru. Data baru di JPPI yang J. Sip. Lalu yang ini juga kita ekspor map pixel. Write to file. Ini kita ganti namanya chlorophyll. Ini kan tadi SST.
berarti ini data klorofil. Save. Lalu setelah ini kita akan ke aplikasi Excel. Kita ke Excel. Kita buka Excel. Nah, ini kan sudah ada ya. Saja kita buka Excel, kita kecilkan. Kita drag ini untuk yang SSD-nya kan. Nah, untuk yang SSD-nya ini kita delete semuanya. Delete hingga menyisakan latitude, longitude, dan SSD-nya. Lalu kita sesuaikan. Kemudian kita drag ke bagian atas nanti. Lalu ke bagian data C ini kita pencet, lalu kita sort and filter. Kita klik filter. Nah, setelah ada tanda seperti ini, kita search none. Kita unchecklist dulu semuanya, lalu kita checklist none, lalu kita klik OK. Nah, maka data selanjutnya itu akan menjadi seperti ini, none semua. Lalu yang selanjutnya itu kita bisa tambahkan lagi. Kita bisa pakai data yang chlorophyll.txt nih. Lalu kita buka data yang klorofilnya seperti biasa, seperti tadi kita delete yang selain pixel, yang longitude dan latitude, dan klorofil A nya. Kita drag. Setelah kita drag, kita pindahkan ke bagian atas. Nah, lalu kita klik yang C ini, lalu kita filter and filter. Kita lakukan none lagi. Checklist, lalu kita checklist none, lalu kita oke. Nah, maka seluruh datanya akan menjadi none semua. Lalu langkah selanjutnya itu kita membuka ArcGIS ya. Kita buka ArcGIS, ArcMap. Langkah yang pertama setelah kita membuka ArcGIS itu yaitu melakukan add data file shp indo. Ini kita add. Nah, setelah itu kita file, lalu kita add data, add xydata. Lalu kita add data klorofil A yang txt, .txt. Kalau kita klik add data, ini klorofil ini kita ganti menjadi ini. Lalu kita WGS kita ganti menjadi WGS 1984. Oke.
Dan selanjutnya kita add XY data lagi, XY data, lalu kita ke tadi yang chlorophyll, berarti yang ini yang SPL, lalu kita add, kita gantikan menjadi SST, kita edit BGS 1984, lalu kita klik OK. Nah, jadilah seperti ini tampilannya, nanti akan terlihat seperti ini. Sebelumnya saya mohon maaf karena masih menggunakan data yang ini, karena tidak tahu kenapa seperti terjadi kesalahan ketika menggunakan data yang baru, dia tidak akan muncul. Jadi saya lanjutkan saja data yang ini saya gunakan. Lalu langkah selanjutnya itu kita membuat rectangle, yang dimana kita buat rectangle ini pastikan di mana tempat yang tidak tercakup di salah satu SPL maupun chlorophyll. Ini kan ada yang bagian yang menghilang, kita unchecklist, dan di mana bagian yang menghilang. Nah, untuk kedua bagian yang menghilang tersebut kita rectangle-kan, berarti dimulai dari sini hingga ke sini. Nah, seperti ini lebih kurang. Itu bagian yang menghilang, dan ini bagian yang menghilang juga. Nah, seperti itu kira-kira. Kalau selesai, kita ke layers, klik kanan pada layers, klik convert graphic to picture, lalu klik convert graphic to pictures. Nah, kita bisa menggantinya di sini. Lalu kita save di tempat ingin kita save. Kita save area underscore kajian, save, lalu kita ke klik kanan rectangle, lalu kita delete. Nah, jadilah seperti ini. Lalu kita bisa ke search ataupun ke art toolbox yang akan kita cari bagian-bagian yang kita perlukan. Lalu kita ke erase yang analysis tool. Nah, inputnya ini kita ganti menjadi area kajian. Alhamdulillah. Tunggu sebentar loading. Lalu outputnya ini kita menjadi id kabu. Lalu kita pilih tempat shape JPPI. Nah, kita ganti menjadi namanya daerah kajian. Lalu kita klik save. Lalu setelah itu kita oke. Nah, ini merupakan hasilnya yang sudah berhasil. Lalu kita ke art toolbox lagi. Lalu kita ke special analysis tool yang ada di toolbox, atau kita bisa mencarinya di pencarian. Tapi kita harus memperhatikan dengan betul bahwa kita itu mencari sesuai dengan apa yang ada di art toolbox itu sendiri, yang dimana ini kita mencari IDW yang spatial analysis tool. Lalu kita klik tekan, lalu kita inputnya ini kita menjadi yang, lalu kita klik yang ini SPL terlebih dahulu, lalu z value nya itu SST, lalu kita ke environment, lalu kita ke processing extend, lalu kita klik in default ini menjadi same as layer daerah kajian, lalu kita ke bawah yang raster analysis. Nah, lalu yang masnya ini kita
menggunakan yang daerah kajian. Lalu kita klik OK, lalu ini kita ganti namanya menjadi IDW SPL 2021. Save. Lalu setelah ini selesai, kita selanjutnya itu klik OK. Tunggu proses IDW-nya ini hingga selesai. Nah, IDW tanda checklist ini berarti tanda IDW-nya ini telah selesai. Kita ulangi lagi, sama saja langkah-langkahnya, tetapi yang ini untuk yang tadi kan yang SPL, berarti yang ini untuk yang klorofil. Ini kita ganti menjadi klorofil A, lalu kita ke environment, ke processing extend. Ini sama saja, kita ganti same as layer daerah kajian, lalu kita ke raster analysis. Nah, untuk emasnya ini kita ganti menjadi daerah kajian juga. Terus oke, lalu kita tempat penyimpanannya ini kita ganti menjadi IDW underscore chlorophyll 2001. Save. Bebas, kita save aja lah. Oke, kita tunggu IDW posisi IDW nya hingga selesai. Nah, centang ini berarti prosesnya telah selesai. Lalu langkah selanjutnya kita itu mencari yang kontur yang di bagian, lalu kita yang klorofil dulu, tempatnya kita tentukan kontur klorofil. Lalu setelah seperti ini, kita langsung saja kita klik OK. Kita ganti menjadi 0,5, ini 0,2, ini 1, ini kontur, lalu kita klik OK. Lalu tunggu proses konturnya selesai. Nah, kontur selesai, untuk kontur klorofilnya selesai. Lalu kita ke kontur lagi, kita add yang SPL, kita ganti menjadi SPL, save. Lalu kontur intervalnya ini 0,5, ini 25. Lalu kita ini kontur, lalu kita klik OK. Nah, konturnya pun sudah selesai untuk yang SPL maupun yang klorofil. Atau selanjutnya itu kontur yang SPL ini klik kanan ke edit features, lalu kita start editing. Lalu kita klik kanan attribute table, bisa kita besarkan yang ini. Lalu kita select by attribute. Ini kan lebih dari 3 doang untuk yang SPL, lalu kita apply.
Lalu setelah itu kita bisa close, lalu kita bisa save edit kontur SPL. Lalu kita lakukan untuk encounter chlorophyll, klik kanan, edit feature, stop editing dulu, lalu kita contour chlorophyll, klik kanan, edit feature, start editing, lalu klik kanan, open attribute table, lalu langkah selanjutnya itu kita ke add XY coordinates, data management tool. Nah, di sini kan kita akan menginput data. Kita akan input data yang chlorophyll A dulu, lalu kita klik OK. Chlorophyll A. Anjing, Cok. Nah, tadi itu kita ke geoprocessing terus sec, terus ini dimasukin kontur chlorophyll sama kontur Sec. IDW-nya, IDW kontur SPL. Terus ini dijadiin. Nah, tadi itu kita ke geoprocessing terus Lalu yang pertama itu kita ke geoprocessing, lalu kita intersect. sec. Setelah itu kita ke sini kan, ke counter SPL, counter chlorophyll, kita ganti menjadi point, lalu kita klik OK. Lalu selanjutnya ini ada kesalahan, tetapi saya tidak tahu, tadi sudah mencoba untuk menghitungkannya, tapi sepertinya masih ada yang salah. Langsung saja, jadi saya ke page and print setup, lalu kita ke A4, lalu kita ke landscape, lalu kita klik OK. Lalu kita ke view, layout view. Kita bisa zoom bagian sininya. Kita bisa sesuaikan sesuai dengan layout yang kita inginkan. Kita bisa tambahin di sini. Oke, ini kita ganti menjadi no color, lalu oke, lalu kita bisa add text. Text kita setelah kita itu yang layout peta sesuai dengan kita inginkan, maka jadilah layout peta seperti ini. Nah, dari sini saya akhiri penjelasan mengenai zona potensi penangkapan ikan di materi praktikum survei dan pemetaan. Saya mohon maaf bila
karena saya sadar bahwa dalam pembuatan video ini masih banyak error yang saya temui dan belum bisa saya selesaikan, sehingga saya hanya bisa menyelesaikan tugas ini apa adanya, dan saya harap saya bisa dimaklumi. Saya meminta maaf sekali lagi karena tidak bisa maksimal dalam menyelesaikannya, karena saya juga tidak tahu mengapa ada beberapa error yang terjadi. Saya mengucapkan maaf. Saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.